Lewatin momen penting. Bareng yuk. Video. Ini guys adalah film The Meg 2 The Trance. The Meg 2 The Trance ini judul filmnya ya. Akan reaction dan menjelaskan apa ini sebenarnya. Selamat malam Pramal semua. Sini merapat. Mana nih yang nungguin film Hiu? Hari ini Mimin mau bahas film The Meg 2 nih. Pemain utamanya sih tetep ya si Om Botak. Siapa lagi kalau bukan Jason Statham. Jonas Masih meranin jadi Jonas Taylor, si penyelam veteran. Kalau kalian belum nonton The Meg yang sebelumnya, link filmnya ada di pojok kanan atas atau di deskripsi video ini ya. Di film yang kedua ini, dia udah nikah sama Suyin, jadi ayah tirinya si Meiying. Oh ya, kita flashback dikit dulu ya. Di akhir film The Meg yang pertama, si Jonas berhasil si Meiying nongol tuh. Udah remaja ya dia sekarang. Meiying ngingetin omnya itu, jangan sampai telat datang ke acara pesta nanti malam. By the way, Suyin ceritanya udah meninggal. Jadi Jonas sama Jiuming yang ngebesarin Meiying. Di pesta, Jonas sama Meg, si manajer operasi, ngeliat ada orang yang gak mereka kenal. Dan kelihatannya sih Min Chirigikin ya itu orangnya. Ini Hillary Driscoll, si investor yang ngebiayain project di Manawan. Lagi ngasih sambutan nih. Dan di acara peringatan ke-10 Institut Kelautan ini, Jiuming nunjukin Megalodon yang lagi mereka teliti ke para tamu undangan. Ini Haichi. Megalodon betina ini namanya Haichi. Dan udah dari bayi dia dilatih di sini. Lagi ngobrol sama Mei, Rika si petugas keamanan ngasih tahu kalau Jiuming lagi berenang sama Haichi. Jonas khawatir, ya namanya Megalodon mana bisa sih dilatih. Si Jiuming bikin alat yang dipakai buat ngasih perintah ke Haichi. Bener sih tuh, si Haichi nyamperin pas dipanggil. Udah sempet pergi, tiba-tiba si Haichi datang lagi, kayak mau nyerang gitu. Untung si Jiuming berhasil naik duluan. Hari ini mereka mau ke Manawan, jadi kantornya kosong. Si Haichi mulai nabrak-nabrakin pagar pembatasnya nih. Dan jebol, Haichi berhasil kabur ke laut lepas. Gak ada yang tahu. Ini mereka lagi siap-siap, mau turun ke Palung Mariana, eksplorasi rutin mereka. 2 kapal selam, Jiuming, Curtis, sama Lance. Nah, di kapal satunya, si Jonas, Rigas, sama Sal. Sedangkan Meg, DJ si engineer, sama kru yang lainnya, mantau dari Manawan. Si Meiying tiba-tiba nongol. Marah lah si Jonas. Wah, kecolongan tuh ya mereka. Pada gak nyadar Meiying nyelinap masuk. Bahkan, dia juga udah nyiapin perangkat selam darurat loh buat jaga-jaga. Pinter lah si Meiying. Dari kecil dia kan tinggal di sana, jadi sedikit banyak yang ngerti. Lah, tiba-tiba ada Megalodon di dekat kapal selam mereka. Dan ada si Haichi juga tuh kelihatan di radar. Mereka langsung cepet-cepet nerobos thermocline atau lapisan thermalnya itu. Harusnya gak ada yang bisa nembus ke sana. Ternyata salah. Haichi berhasil nerobos juga. Nah, ada 3 ekor lagi tuh ngedeket ke kapal mereka. Megs. Oh, way. That's the biggest net I've ever seen. Gede banget yang ini. Ini mereka lanjut mengeksplor, masuk ke sektor yang belum pernah mereka datengin sebelumnya. Di atas, mereka lihat si Haichi lagi dikawin sama 2 Megalodon. Lagi musim kawin ya ternyata. Ada yang bikin mereka kaget. Di sana, mereka nemuin bangunan stasiun dasar laut gitu. Dan di radar kelihatan ada kapal selam lain. Ternyata itu orang yang dicurigain sama Jonas di acara waktu itu. Dia Montes. Dia sama anak buahnya lagi masang peledak buat penambangan ilegal. Dia lihat nih kapal selam Manawan makin ngedeket ke kapal dia. Buat nutupin aktivitas ilegalnya, dia ngaktifin peledaknya. 2 anak buahnya belum pergi loh itu. Ledakannya gede banget. Mereka harus hindarin neruntuhan paritnya. Kapal selamnya si Montes sempat kena caplok tuh. Jadi oleng kapalnya. Kemarin tuh ada di channel ini yang malah dia malam. Sama hampir lebih. Shopee 17 Agustus Festival pilih lokal. 9 sampai 17 Agustus. Nikmat
Aku sebenarnya aku lagi masuk. Dua kapal Manawan juga nggak berhasil. Kapal mereka keuruk di dasar situ. Di kontak dari kantor juga nggak ada jawaban. Pada panik tuh. Mike langsung nyuruh si Jess buat nyiapin kapal selam penyelamat. Pas dicek, kapal selam penyelamatnya rusak. Ada yang sengaja ngerusak susunan baterainya. Ini semua yang di kapal selamnya Jonas masih pada selamat. Tapi belum tahu nih gimana kondisi di kapal selamnya si Ciuming. Kapal selam mereka kehilangan daya. Komunikasi terputus dan bakal kehabisan oksigen juga. Untungnya si Sal berhasil ngalirin daya lewat sel pemanas. Jadi bisa kehubung lagi komunikasinya. Mike ngasih tahu kalau kapal selam penyelamatnya ada yang nyabotase. Jadi nggak bisa jemput. Jonas bilang paling satu-satunya cara ya pakai perangkat selam darurat. Terus mereka harus jalan kaki ke stasiun dasar laut yang mereka temuin tadi. Abis itu naik ke permukaan dari sana. Tapi si Mike khawatir, soalnya oksigen di perangkat selam darurat itu cuma cukup buat 2 jam. Apalagi jarak stasiunnya itu 3 kilometeran dari posisi mereka sekarang. Riskan banget. Tapi ya udah, mau gimana lagi ya? Mereka langsung siap-siap. Selama mereka jalan kaki nanti, komunikasi ke kantor juga bakal keputus sementara. Wah, sumpah, ngeri banget loh. Di kedalaman 25.000 kaki loh itu. Atau sekitar 7.600 meteran lah. Di perjalanan, mereka ketemu lagi nih sama Ciuming dan timnya. Masih pada selamat ternyata. Dan sepemikiran dong, mereka juga mau ke stasiun dasar laut itu. Sementara itu, di sisi lain, si Mac nyuruh DJ sama Jess buat nyari tahu siapa pengkhianat yang ada di antara mereka. Apaan itu di belakangnya si Lance? Sumpah gede banget. Megalodon tuh. Baru juga dia mau teriak ngasih tahu yang lain. Keburu tewas itu si Lance. Di sisi lain, Montes masih selamat juga tuh. Dia baru aja selesai benerin kapal selamnya. Dia berhasil ngobongin bosnya. Yang ternyata si Driscoll, investornya Manawan. Driscoll marah-marah. Dia takut ketahuan kalau stasiun dasar laut itu proyeknya dia. Ini 1 kilometer lagi mereka bakal sampai di stasiun dasar lautnya. Tapi udah gak ada cahaya bioluminescence yang lindungin mereka. Bakal lebih bahaya. Oksigen mereka juga udah sisa setengah. Apalagi sisal tuh. Dia malah cuma sisa 26% lagi. Di alat sonarnya Ciuming, dari tadi kedeteksi sesuatu. Tapi hilang ada gitu. Menurut Jonas, ada yang ngikutin mereka. Entah itu megalodon atau makhluk lain. Sekarang udah makin deket nih sama stasiun dasar lautnya. Sekitar 400 meteran lagi. Oksigennya sisa 7%. Udah masuk ke oksigen cadangan itu. Tiba-tiba di alat sonar kelihatan ada segerombolan makhluk yang ngedeket ke arah mereka. Mereka semua harus buru-buru masuk ke stasiun dasar lautnya. Tapi tuh makhluk cepet banget. Mereka diserang. By the way, bentuk makhluknya itu mirip sejenis kadal ya. Helmnya Curtis udah retak kena gigit. Ciuming langsung nyalain sinar terang buat ngusir kadal-kadal predator itu. Pergi sih bener, tapi jadi mancing megalodon dateng. Mereka lari masuk ke stasiunnya, tapi diserang terus-terusan. Sal yang udah kehabisan oksigen berhenti lari, dan akhirnya dia dicaplok sama megalodonnya. Mereka berhasil masuk ke ruang pengunci udara. Tapi karena helm si Curtis udah retak-retak dan tekanan udara di situ tinggi, perangkat selamnya udah gak kuat nahan tekanan udaranya. Akhirnya meledak. Curtis tewas. Mereka lanjut naik. Sepi loh, gak ada orang sama sekali. Ini mereka baru tahu kalau pemilik tempat ini nambang logam bumi langka yang mahal banget harganya. Si Main jago banget nih. Sekongkolan sama si Driscoll juga tuh dia. Potnya dilepasin tuh satu sama si Jess. Jess ngancem kalau mau selamat, Rigas harus ngebunuh si Jonas. Tapi Rigas gak megalodon pada langsung nyerang pas lampunya dinyalain. Ciuming masih selamat. Dia berhasil balik lagi ke kapal. By the way, gara-gara ledakan yang tadi itu, jadi ada lubang gede di termoklinnya. Kata Ciuming sih, dalam 1 jam bakal ketutup lagi dengan sendirinya. Ya, semoga aja belum ada makhluk aneh yang keluar ya ke atas. Malam juga Mingkem nih Mimin ngomong. Keluar tuh Kraken, si monster gurita. Gak lama dari si Jonas CS naik ke permukaan, si Montes juga naik tuh pakai pelampung. Max sama DJ lagi kabur-kaburan nih dari kejaran tentara bayaran itu. Tapi sayangnya mereka ketangkep juga tuh akhirnya. Tiba-tiba Ciuming nongol. Dia bilang kalau dia ngomong begini cuma buat ngalihin aja. Jason yang bakal nyerang kalian dari belakang. Dan bener dong itu. Aduh, itu ternyata ada 3 megalodon yang naik ke atas juga tuh sebelum lubangnya ketutup.
Salah satu dari Megalodon itu ngejebolin kaca, terus nyaplok si Jess. Meg, I was also thinking. Sementara itu, Jonas sama yang lain kabur naik perahu karet. Megalodonnya muterin perahu karet mereka. Mereka nggak berani gerak. Montes juga nyuruh anak buahnya buat ngejar mereka. Malah anak buahnya si Montes yang dicaplok sama Megalodonnya. Jonas CS jadi bisa kabur. Jonas sambil bikin senjata dari tombak yang ditempelin peledak nih buat jaga-jaga. Tujuan mereka sekarang mau ke Resort Fun Island nih, pulau terdekat dari situ, buat peringatin semua orang. Tapi di sisi lain udah ada kapal turis yang diserang. Bukan sama Megalodon, tapi sama Kraken. Jonas CS sampai nih. Mereka langsung nyuruh orang-orang keluar dari air. Driscoll, Montes, sama tentara bayaran juga udah sampai di Fun Island. Tiba-tiba mereka diserang sama kadal predator. Wah, sempat keluar dari dasar laut juga tuh ya berarti. Jonas, Jiuming, sama Meg mau naik jet ski buat mancing 3 Megalodon itu, biar ngejauh dari sini. Sedangkan ini si Driscoll mau kabur, tapi dia diserang sama kadal predatornya. Tewas juga dia. Ya, satu Megalodonnya. Ini di helikopternya masih ada tuh kadal predator. Mereka harus ngusir tuh kadal dulu. Sombong banget itu si Jiuming berhasil ngebunuh satu. Dateng kan tuh temen-temennya. Gara-gara ada kadal yang nemplok di helikopternya, jadi oleng. Si Jiuming jatuh. Disemprotin after tuh kadal-kadalnya. Terus ditembak pakai pistol suar biar meledak. Belum kelar ngurus Megalodon, Kraken mulai nyerang. Ngeribetin aja deh si Montes. Jonas sudah siap buat ngelemparin tombak terakhirnya tuh padahal. Jiuming udah bikin bomnya. Mereka langsung nyamperin Mei yang lagi nolongin turis-turis. Mei udah mau lompat, tapi Kraken keburu nangkep helikopter mereka. Jiuming sempat lompat turun bawa bomnya. Si Jonas juga masih ribet ngelawan tuh Megalodon, jadi belum bisa bantu yang lain. Jonas ngumpet nih di bawah jembatan. Montes nembakin dia dari atas. Ditusuk kakinya sama si Jonas. Jonas jadi bisa ngerebut senjatanya. Karena darahnya netes-netes, Megalodonnya datang. Pas tuh Megalodon udah deket, Jonas langsung nendang si Montes. Jiuming ketangkep nih sama Kraken. Dia minta lemparin bomnya. Di dalam air, Jiuming berhasil ngelepasin diri, terus nancepin bomnya di Kraken. Tapi nggak mati loh. Tiba-tiba ada Megalodon yang datang, langsung ngegigit si Kraken itu. Ternyata itu si Heichi. Jadi gelut tuh, Kraken lawan Megalodon. Dan ternyata Heichi yang menang. Jiuming mau nyelamatin si Meg dulu nih, masih kejebak di dalam helikopter dia. Di sisi lain, Mei ngasih tau Jonas, Jiuming sama Meg dalam bahaya. Si Jonas ngambil potongan baling-baling helikopter, terus mancing Megalodonnya biar nyamperin dia. Pas tuh Megalodon mangap nyamperin dia tusuk pakai baling-baling itu. Ini si Heichi nongol lagi, berenang ke arah mereka. Jiuming nyoba pakai alat yang biasa buat ngelatih Heichi, buat ngalihin perhatiannya si Heichi. Berhasil tuh, Heichi langsung teralih perhatiannya. Heichi malah nyamperin sekumpulan lumba-lumba. Jonas tetap gak percaya. Dia bilang kebetulan aja itu pas ada lumba-lumba di sana. Di akhir scene, tim penyelamat baru sampai tuh. Mereka dan orang-orang yang berhasil selamat tinggal nunggu diselamatin aja di situ. Ya, itu tadi alur cerita dari film The Meg 2, The Trance. Seru bingit.